Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Firlaisya Putri. Di sini aku akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga rahasia pasien. Rahasia pasien adalah segala informasi pribadi dan medis yang berkaitan dengan kondisi pasien yang tidak boleh diketahui atau disebarluaskan kepada pihak lain tanpa izin pasien atau dasar hukum yang sah. Ini meliputi dari identitas pasien, yaitu nama, alamat, nomor rekam medis, lalu diagnosa penyakit, riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan laboratorium, foto medis seperti röntgen, luka, hasil USG, dan lain-lain, lalu informasi sosial dan keluarga pasien. Menjaga rahasia pasien merupakan kewajiban moral, etika, dan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Lalu ada dasar etika dan hukum menjaga rahasia pasien. Yang pertama, etika profesi kesehatan. Dalam etika profesi seperti perawat, dokter, bidan, analisis kesehatan, terdapat prinsip, yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Tenaga kesehatan wajib menjaga kepercayaan pasien dengan tidak membuka informasi medisnya kepada orang lain. Jika rahasia pasien bocor, maka kepercayaan pasien hilang dan citra tenaga kesehatan rusak. Hubungan terapeutik pun terganggu. Lalu yang kedua, ada dasar hukum di Indonesia. Menjaga rahasia pasien diatur dalam berbagai peraturan, antara lain UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes tentang rekam medis. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan wajib merahasiakan kondisi kesehatan pasien, kecuali untuk kepentingan hukum, keselamatan pasien, atau atas izin pasien. Artinya, membuka rahasia pasien tanpa izin dapat dikenakan sanksi hukum. Lalu ada alasan pentingnya menjaga rahasia pasien. Yang pertama, melindungi hak pasien. Pasien memiliki hak untuk privasi, kenyamanan, perlindungan data pribadi. Ketika rahasia pasien dijaga, pasien merasa dihargai dan pasien merasa aman saat berobat. Lalu yang kedua, menjaga kepercayaan pasien. Kepercayaan adalah dasar pelayanan kesehatan. Jika pasien percaya, pasien lebih terbuka menceritakan keluhan, diagnosis lebih akurat, pengobatan lebih efektif. Sebaliknya, jika rahasia bocor, pasien takut berobat dan pasien akan menutup-nutupi kondisi kesehatannya. Lalu yang ketiga, ada mencegah dampak psikologis dan sosial. Kebocoran rahasia pasien dapat menyebabkan rasa malu, stres dan depresi, diskriminasi sosial, dan perundungan. Contohnya, pasien dengan penyakit tertentu seperti TB, HIV, atau gangguan jiwa bisa dikucilkan jika identitasnya tersebar. Yang keempat, menjaga profesionalitas tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang menjaga rahasia pasien dianggap profesional, beretika, dan layak dipercaya. Sebaliknya, membicarakan kondisi pasien di tempat umum atau media sosial atau grup chat pribadi merupakan pelanggaran etika berat. Lalu yang kelima atau yang terakhir, menghindari masalah hukum dan sanksi. Pelanggaran kerahasiaan pasien dapat berakibat teguran, sanksi disiplin, denda, dan pencabutan izin praktik, termasuk memfoto pasien lalu mengunggahnya ke media sosial tanpa izin. Lalu ada contoh pelanggaran rahasia pasien. Beberapa contoh yang sering terjadi yaitu membicarakan pasien di tempat umum, mengunggah foto pasien di media sosial, menyebutkan identitas pasien ke orang yang tidak berkepentingan, membiarkan rekam medis terbuka dan bisa dilihat orang lain, menyebarkan hasil lab pasien lewat chat tanpa pengamanan. Cara menjaga rahasia pasien. Yang pertama, dalam pelayanan langsung, berbicara dengan suara pelan, tutup tirai saat pemeriksaan, tidak menyebutkan diagnosis di depan pasien lain. Yang kedua, dalam dokumen dan rekam medis, simpan rekam medis di tempat aman, jangan memfoto rekam medis, gunakan password pada sistem elektronik. Lalu yang ketiga, dalam media sosial, tidak mengunggah foto pasien, tidak membuat konten tentang pasien, tidak membahas kasus pasien walau tanpa menyebut nama. Lalu, ada rahasia pasien boleh dibuka dalam kondisi tertentu. Rahasia pasien boleh dibuka secara terbatas jika ada izin tertulis dari pasien untuk kepentingan hukum, demi keselamatan pasien atau orang lain, untuk keperluan pendidikan tanpa identitas.
Kesimpulannya, menjaga rahasia pasien adalah kewajiban utama dalam pelayanan kesehatan. Hal ini penting untuk melindungi hak pasien, menjaga kepercayaan, mencegah dampak sosial dan psikologis, mencegah profesionalisasi tenaga kesehatan, menghindari masalah hukum. Tenaga kesehatan yang baik bukan hanya pintar secara klinis, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga kepercayaan pasien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.